Hello everybody, selamat jumpa di channel kita Blind Watching. Semoga dalam keadaan sehat, selalu jaga jarak dan juga selalu gunakan maskernya karena tidak ada yang ingin melihat wajah buruk Anda. Pada video kita kali ini, alias video pertama kita akan membahas salah satu film asal negeri Hollywood yang berjudul Amityville: The Awakening. Film ini sendiri terbit pada tahun 2017 dan dibintangi oleh beberapa bintang papan atas Hollywood seperti Bella Thorne, Cameron Hannigan dan juga Jennifer Jason Leigh. Namun sebelum kita menuju pada inti video, silahkan subscribe, klik like dan juga komen. Dan tanpa banyak bacot lagi, kita langsung menuju pada alur cerita film Amityville: The Awakening 2017. Awal mula film kita diceritakan ada sebuah anggota keluarga yang beranggotakan Belle, yaitu seorang gadis remaja bersama ibunya, Joan, dan juga adiknya, Jules, serta juga saudara kembar dari Belle, yakni James, yang nampak tengah terbaring dalam posisi koma, melakukan pindahan ke sebuah rumah besar bergaya kolonial Belanda. Di satu sisi, Belle bersama dengan ibunya nampak memiliki hubungan yang kurang harmonis. Ini bisa dilihat dari cara Belle dalam menyapa ibunya dan juga cara mereka berinteraksi yang terkesan dingin. He's my twin. I can feel it. He's not there. Then whose fault is that? James is gone, Mom. That's enough. Menurut pendapat Ibu Belle, alasan mereka pindah ke tempat barunya ini adalah untuk mendapatkan tempat tinggal yang dekat dengan tempat kerja Ibu Joan. Selain itu juga, rumah ini sendiri didapatkan dengan harga yang cukup menarik, yakni sangat murah, sehingga why not? Kejadian malah menjadi semakin aneh ketika pada suatu malam, James yang tengah terbaring dalam posisi komanya malah menunjukkan gejala denyut jantung yang sangat abnormal. Tiba-tiba saja denyut jantung James berubah sangat cepat, seolah-olah kemudian James akan menjemput ajalnya. Come on. Stay with me, James. Namun selang beberapa menit kemudian, kondisi James malah berubah lagi. James dan juga denyut jantungnya kembali normal dan bahkan kelopak mata James sendiri terbuka lebar seolah-olah kemudian ia menerawang ke arah kejauhan. Fenomena aneh demi fenomena aneh pun mulai bermunculan di rumah mereka tersebut, mulai dari lalat yang seringkali bermunculan di sekeliling rumah, bau busuk yang tak kunjung juga hilang, hingga Belle yang juga sering menemukan goresan-goresan aneh yang ada di dinding rumah. Sementara itu, Belle yang kini nampak sedikit lebih rileks dan juga enjoy untuk bergaul di lingkungan sekolah barunya pun semakin hari semakin diusik oleh teman-temannya terkait fakta bahwa si Belle ini sendiri ternyata tinggal di rumah bekas pembunuhan satu keluarga bertahun-tahun silam. Oleh karena itulah, Terence, teman baru Belle dan juga Marissa, salah satu teman cewek Belle, pun mengajak Belle untuk uji nyali dengan menonton film horor Amityville tepat pada pukul 3:15 dini hari. How often do you get to watch the Amityville horror at the actual Amityville house? Okay, sure. Awesome. Okay, we have to watch it at 3:15 a.m. though, Why? Because that's when Ronnie DeFeo murdered his family. and that's when the house comes alive. Berdasarkan penelitian yang saya lakukan di Mbah Google, ternyata benar bahwa pembunuhan keji dan juga brutal yang telah menewaskan satu keluarga di rumah Amityville itu dilakukan tepat pada pukul 3:15 dini hari. Di mana waktu itu salah satu anggota keluarga, yaitu anaknya sendiri, membunuh keluarganya dengan sepucuk senjata api yang konon katanya dipengaruhi oleh bisikan-bisikan misterius. Find a place to dwell, something or someone to latch onto. Ketika sedang fokus-fokus dalam menonton film tersebut, tiba-tiba saja tepat pada pukul 3:15 dini hari waktu itu, listrik di rumah itu pun padam. What?
Ini membuat Belle, Marissa dan juga Terence cukup ketakutan dibuatnya. Mereka pun memutuskan untuk mengecek sekring listrik yang ada di bawah lantai basement. Namun sesampainya mereka di lantai basement bawah rumah itu, mereka malah dikejutkan dengan kehadiran Joan yang hampir saja menembak mereka, mengira mereka adalah sekumpulan penyusup. What the hell are you doing down here? I could have killed you. We'll let ourselves out. Who took his blanket off? He's not Joan suicidal. sendiri mengatakan bahwa hal-hal aneh telah terjadi di rumah ini, dan ia juga memperhatikan bahwa hal-hal aneh juga menimpa James yang akhir-akhir ini nampak terlihat cukup janggal. Keesokan harinya, ketika ada seorang dokter yang sedang melakukan pengecekan rutin ke James yang sedang koma, dia malah mendapati peristiwa yang cukup menjijikkan, di mana James sendiri tubuhnya itu dikerumuni oleh tumpukan belatung dan juga lalat. Bahkan beberapa dari lalat tersebut pun sempat menyerang dokter itu hingga membuat ia ingin cepat-cepat enyah dari rumah tersebut. Dr. Milton? Sementara itu, di sisi lain, hal-hal juga menjadi cukup buruk bagi Belle ketika ia terus saja dihantui oleh mimpi-mimpi mengerikan setiap malamnya, di mana ia kerap kali menemukan dirinya itu memimpikan kejadian pembunuhan yang terjadi bertahun-tahun silam di rumah Amityville. Sampai-sampai hal ini membuat ia cukup emosional dan juga cukup galau. Akibat tekanan batin demi tekanan batin yang ia hadapi, Belle pun tak kuat lagi. Ia pun menceritakan semua permasalahannya ini kepada Marissa. Belle mulai menceritakan terkait masa lalunya dan juga terkait tidak harmonisnya hubungannya dengan ibunya. Belle juga menceritakan terkait alasan di balik kondisi James sekarang ini. James yang seperti kita tahu sedang terbaring dalam posisi koma. Itu, kata Belle, adalah penyebab dari masa lalu Belle yang sangat kelam. Belle dulu pernah memiliki pacar yang tega-teganya menyebarkan foto bugilnya sehingga membuat skandal besar di kota lamanya. Mengetahui bahwa saudara kembarnya itu dipermalukan, James yang waktu itu masih kuat dan juga sehat, itu pun mengkonfrontasi pacarnya Belle atau mantan pacarnya. Dan pada prosesnya, James itu sendiri mengalami insiden ketika berkelahi dengan si pria, yang kemudian menyebabkan ia jatuh koma dan tidak sadarkan diri sampai sekarang. Oleh karena hal itulah, di satu sisi Belle merasa sedikit bersalah dan juga bertanggung jawab atas tragedi yang menimpa saudara kembarnya itu. Sementara itu, kondisi James malah nampak cukup membaik. Kini ia pun dapat berkomunikasi dengan keluarganya dengan memanfaatkan teknologi super canggih yang akan menginterpretasikan gelombang-gelombang pemikiran James ke dalam bentuk teks, yang kemudian teks tersebut akan muncul di layar komputer. Ini kalau bisa dibilang mirip teknologi yang dipakai oleh Stephen Hawking itu sih. Namun di sisi lain, Belle meyakini bahwa ada hal yang aneh di balik kemajuan yang dialami oleh James. Belle yakin bahwa ada hal yang kurang normal dari kemajuan dan juga kesembuhan James yang dapat berkomunikasi dengan keluarganya sekarang. Oleh karena itulah, pada suatu hari, Belle pun menghampiri James untuk berkomunikasi terkait hal ini. Dan betapa terkejutnya ketika Belle berkomunikasi dengan James via perangkat teknologi itu, James pun mengatakan bahwa ada hal yang memang benar aneh dalam tubuhnya. James mengatakan bahwa ia bukanlah ia yang sebenarnya, bahwa ada sesosok roh ataupun sesosok entitas yang merasuki jiwanya dan mengendalikan tubuhnya tanpa dia sadari. James pun memohon ke Belle untuk mengakhiri hidupnya dan melepaskannya dari cengkraman penderitaan yang kini tengah merajalela dalam tubuhnya.
What's going on? Jimmy, okay? What did you do? Namun, sebelum dia mampu untuk mengakhiri hidup saudara kembarnya dan juga melepaskan ia dari jeritan maupun penderitaan roh yang tengah merasuki dia, dia keburu diintersep oleh ibunya sendiri yaitu Joan. He's breathing on his own. Belle yang kini mulai menyadari bahwa James yang ia kenal saat ini ternyata sedang dipengaruhi oleh roh jahat yang menghuni rumah Amityville itu, pun mencoba untuk mencari tahu latar belakang di balik semua kejadian aneh ini. Berkat informasi dari temannya, Belle pun mengetahui ternyata di rumah Amityville itu terdapat ruangan misterius yang bernama The Red Room. Ruangan ini sendiri terletak di lantai bawah basement rumah itu dan dipenuhi oleh cairan-cairan aneh dan juga bau yang sangat menyengat. Belle mengetahui bahwa ruangan inilah yang akan menjadi jawaban atas segala hal-hal misterius dan juga hal spiritual yang melingkupi keluarganya akhir-akhir ini dan menjadi sumber dari seluruh kejadian aneh di rumah tersebut. Berbekal informasi ini, Belle pun menginformasikan penemuannya itu kepada ibunya yaitu Joan. Belle membujuk ibunya dan juga adiknya agar segera minggat dari rumah tersebut sebelum hal-hal yang lebih menakutkan terjadi menimpa mereka. Ketika Belle telah menyampaikan informasi penting tersebut kepada ibunya, ia malah dibuat kecewa ketika ibunya sendiri menolak gagasannya untuk cabut dari rumah mengerikan itu. Ibu Belle yaitu Joan mengatakan bahwa ia sendiri telah mengetahui adanya The Red Room tersebut sedari dulu. Ia bahkan berdalih bahwa kekuatan jahat yang ada di dalam Red Room tersebutlah yang akan menyembuhkan James dari kondisi komanya yang telah ia derita selama 2 tahun lebih. Putus asa dengan keputusan ibunya tersebut, Belle pun memutuskan untuk tetap minggat dari rumah tersebut bersama dengan adiknya Jules. Namun sebelum Belle bisa benar-benar kabur dari rumah misterius itu, Belle malah dicegat oleh ibunya yang tengah memergoki Belle mencuri beberapa uang miliknya untuk menjadi bekal ia kabur dari rumah yang selama ini membuat ia selalu gundah dan juga galau itu. Scene cerita film pun menuju pada puncak klimaksnya ketika tepat pada pukul 3:15 waktu dini hari itu, James yang dulunya terbaring dalam kondisi koma kini pun mulai menyelinap entah dirasuki oleh apa ke lantai bawah basement rumahnya ke tempat di mana Red Room tersebut berada. James yang telah tiba di Red Room tersebut pun telah dirasuki oleh roh jahat yang mengubah tubuhnya yang dulunya kurus krempeng dan tak berdaya itu menjadi James yang sangat prima, kuat dan juga dipenuhi oleh aura-aura kejahatan. James yang kini telah berbeda 1080 derajat dari James yang dulu kala, kini pun memiliki misi untuk menghabisi seluruh anggota keluarganya, persis seperti kejadian dan juga insiden keji yang pernah terjadi di rumah tersebut. Tante Belle yang kebetulan saja berkunjung pada waktu yang kurang tepat ke rumah tersebut pun menjadi korban pertama dari timah panas James. James yang kini telah dirasuki oleh setan rumah Amityville itu pun mengincar ibunya dan berhasil membunuh ibunya dengan cukup sadis. No. God has nothing to do with this. Damn you to hell! Setelah berhasil membunuh ibunya, James pun kini mengincar Belle dan juga adiknya Juliet yang tengah bersembunyi di kamarnya dan berusaha untuk kabur dari rumah mengerikan itu. I love Daddy.
Dan kawan-kawan, sampailah kita pada pergulatan hidup dan mati Belle bersama dengan adiknya Jules yang mencoba untuk menyelamatkan diri mereka dari cengkraman James yang ternyata ingin membunuh mereka tanpa ampun. Belle kini yang mulai merasa terdesak pun mendorong James untuk jatuh dari lantai atas rumah mereka tersebut hingga menyebabkan James pun menjadi sekarat. Melihat saudara kembarnya itu sekarat di halaman rumahnya itu, Belle pun mengalami sebuah dilema. Dilema ini dipicu antara apakah ia ingin membunuh James atau malah membiarkan James untuk hidup. Namun, meyakini bahwa James yang sekarang ternyata bukanlah James yang dulu ia kenal. Bahwa James yang sekarang itu sebenarnya James yang dirasuki oleh roh-roh jahat dan juga pengaruh-pengaruh setan. Belle pun bertekad untuk mengakhiri penderitaan James dan melepaskan James dari kutukan-kutukan ataupun sihir-sihir yang membelenggu James hingga menyebabkan ia ingin membunuh seluruh keluarganya itu. Dan pada akhirnya James pun meninggal dunia dan menyebabkan Belle dan Jules pun dapat terbebas dari cengkraman dan juga kutukan ataupun juga misteri yang menghinggapi mereka akhir-akhir ini terkait dengan rumah Amityville itu. Dan sekianlah cerita itu berakhir hingga menyebabkan kita pun tamat pada penghujung film. Sekian film Amityville The Awakening.